Nah, setelah itu terpenuhi semua, gitu, baru yang terakhir itu adalah untuk lifestyle namanya. Lifestyle itu apresiasi diri, Bu. Bu aja. Membahagiakan diri ya. Betul. Liburan, healing. Nah, kayak gitu. Membahagiakan diri. Healing. Oh. Nah. Jadi memang ada di perencanaan untuk healing, ada biaya healing berarti. Ada healing. Iya. Itu kurang lebih 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat berjumpa kembali di Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Kembali bersama saya Nur Selasari yang akan memandu dialog Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Untuk episode kali ini kita akan membicarakan tentang cara mengatur keuangan rumah tangga biar makin banyak dan berkah dan rumah tangga harmonis. Dan di sini sudah hadir narasumber kita, ada dua orang, yaitu Ibu Hajah Siti Zubaidah selaku Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dan juga Bapak Zainal Arifin selaku Branch Manager BSI KCP Pelaihari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejodoh kayaknya itu. Silahkan Ibu, silahkan disapa dulu kemudian Bapak untuk sobat podcast. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast. Mau tahu nih cara bagaimana berkah mengelola keuangan rumah tangga? Wajib nonton ini. Siapa Pak? Baik, sahabat podcast, perkenalkan saya dengan Zainal Arifin. Saya Branch Manager BSI KCP Pelaihari. Suatu kehormatan buat saya untuk berhadir di sini. Kita bersinergi untuk sama-sama kita sharing bagaimana caranya kita mengelola keuangan dengan lebih baik dan lebih bijak, sehingga akhirnya kualitas hidup bisa lebih meningkat. Ya, betul. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin saya ada pertanyaan dulu untuk Ibu Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Tingginya angka perceraian ini ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah berpengalaman, sudah berapa PA Bu yang Ibu ini jalani nih selama jabatan? Nggak terhitung, Mbak pasti Sila. pengalaman Sudah banyak ya. Provinsi. Iya, jadi banyak pengalaman sebagai hakim juga dan kini menjadi Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Tingginya angka perceraian, tentunya berbagai macam penyebab faktor kenapa perceraian bisa terjadi. Apakah mungkin masalah keuangan juga menjadi penyebab perceraian? Pasti, dan salah satunya itu diantara beberapa penyebab perceraian. Keuangan itu pasti, mulai dari pengelolaan yang tidak bijak, kata Pak Zainal tadi ya, mulai dari pengelolaan yang tidak bijak. Tidak mesti ya orang yang bercerai itu orang yang ekonominya minim, tuh nggak mesti. Bahkan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas bahkan juga banyak bercerai. Kenapa? Karena misal salah satu pasangannya apa istilahnya boros ya, tidak bisa memanage pemberian suami dan sebagainya. Itu banyak sekali penyebab. Kalau dari grafik angka perceraian itu pengelolaan keuangan ini masuk kepada faktor ekonomi. Iya, berarti memang faktor ekonomi maupun itu dari yang menengah ke bawah maupun yang ke atas, salah satu faktornya itu adalah karena masalah keuangan. Mungkin bisa dicontohkan, misalnya ya Bu ya, apakah pengeluaran terlalu besar, apakah mungkin istrinya tidak jujur atau suaminya yang tidak jujur dalam keuangan. Biasanya kayak gini dalih-dalihnya ketika seorang istri mengajukan perceraiannya, suami yang tidak open mengenai penghasilan itu juga salah satunya. Kemudian kalau dari pihak istri, misal kata suaminya sangat boros, tidak bisa membedakan apa ya, apalagi kalau yang sudah ibu-ibunya ini berteman, sosialita dan sebagainya, kan harus mengikuti teman-temannya ini ya, sementara gaya hidupnya
sementara penghasilan, pendapatan dan kemampuan suami, kemampuan ekonomi di rumah tangga tidak menopang untuk itu. Kemudian Bu, perlukah keterbukaan keuangan kepada pasangan atau mungkin siapa yang sebaiknya mengelola keuangan, istri atau suami atau kesepakatan? Kalau saya siapapun yang mengelola keuangan gitu ya, siapapun yang mengelola keuangan baik itu suami kah atau istri kah, selama mereka terbuka mengenai kebutuhan atau rencana hidup mereka di masa depan, tentu itu akan bermanfaat dan baik bagi mereka. Bisa saja misal atau kesepakatan mereka, suami misal mempercayakan untuk pengelolaan keuangan ke istri. Nah, istri yang diberikan kepercayaan oleh suami ini harus benar-benar bijak, harus benar-benar selektif menggunakan dan mengelola keuangannya. Mungkin ada juga yang sepenuhnya full dikelola oleh istri, ya. ada juga yang sepenuhnya full dikelola oleh suami, atau mungkin ada berbagi ya. Itu berbagi, kan tergantung kesepakatan mereka kan, kesepakatan, dan itu tidak bisa kita samakan. Misal saya mempunyai konsep keuangan di rumah tangga begini, mungkin Mbak Sila beda dan Pak Jedal mungkin juga konsepnya beda ya. Yang jelas harus ada keterbukaan lah pengelolaan keuangan, karena itu hal yang intinya riskan, jujur ya. Jujur. Nah, iya. Kemudian untuk Bapak Zainal nih, mungkin ada tips bagaimana para pasangan muda yang baru membina rumah tangga dalam mengelola keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Mungkin saja mereka belum mempunyai rumah, yang mungkin itu adalah kebutuhan khusus ya, primer ya. Kemudian juga mereka juga ingin memiliki mobil, sementara kan masih baru hidup ya. Baik. Apa tipsnya? Baik, Bu Sila, jadi memang menikah itu tidak cuma hanya tujuan untuk hidup bersama saja, tapi juga harus seperti tadi punya kesepakatan bersama. Seperti yang Bu Haja Jubaida sampaikan, harus punya kesepakatan bersama akan menuju ke arah manakah kita, seperti itu. Dan itu butuh keterbukaan terkait nanti siapa yang mengelola keuangan, itu kembali lagi kesepakatan bersama seperti apa. Kadang kebanyakan itu karena di awal tidak ada kesepakatan, sehingga terjadi adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak. Iya, ada mungkin kecurigaan yang memicu akhirnya ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Betul, contoh misalkan untuk pasangan muda, mereka harus sepakat dulu. Mereka pengen beli plannya rumah dulu misalnya. Maka mereka harus sepakat, karena tujuannya adalah rumah, maka yang lain-lainnya itu harus dikorbankan. Kalau memang harus dikorbankan, kalau memang bisa berjalan seiringan, itu lebih bagus lagi. Contoh, si suami pingin punya rumah dahulu, tetapi istrinya lifestyle-nya tidak bisa mengimbangi. Misalnya mobil dulu. Nah, akhirnya di perjalanan itu akan menjadi konflik karena tidak adanya kesepakatan di awal tadi. Makanya dalam mengelola keuangan itu perlu adanya kesepakatan tujuan apa yang ingin dicapai. Mungkin prioritas apa itu harus ibaratnya disamakan dulu. Betul. Kita nih mau menikah, kita ini apa dulu yang kita ingin dicapai. Dan memang sebaiknya harus ada keterbukaan gitu ya. Pak, si suami harus menginfokan ke istri berapa sih penghasilannya. Pun kalau istrinya bekerja pun juga harus terbuka, sehingga karena yang ingin dicapai adalah tujuan bersama, sehingga dengan adanya keterbukaan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, dan lebih karena lebih bersama nih lebih semangatnya dapat gitu. Kalau misalkan ada salah satu yang tertutup, nanti malah jadi ada kecurigaan seperti itu. Nampaknya kalau melihat kondisi seperti ini, bagi pasangan muda nih yang sebelum menikah, apakah sebaiknya perlu ada konseling ya sebelum menikah? Karena kan mengingat sepertinya pengelolaan keuangan ini penting. Baik. Untuk konseling, kalau dari kami, dari lembaga keuangan itu sangat penting. Kenapa? Karena seberapa besar pendapatan jika tidak dimanage dengan baik, maka hasilnya juga akan tidak baik, gitu ya. Kita ambil contoh dengan gaji 5 juta, dengan pengelolaan yang salah,
itu mungkin salah satu pihak akan nggak nyaman dan lain sebagainya. Mungkin satu pihak dengan 5 juta, mungkin kadang kita suka lihat tetangga kita, oh kok dia itu gajinya lebih kecil, tapi kok lebih bahagia ya. Nah gitu. Tapi ada juga yang suaminya mungkin direktur, tapi kok sering bertengkar ya. Kenapa? Nah, jadi kembali lagi harus kesepakatan bersama apa yang ingin dicapai sehingga pasangan-pasangan muda nih bisa lebih enjoy dalam mencapai tujuan hidupnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian bagaimana juga misalnya untuk menyisihkan rezeki kita yang kita peroleh itu biasanya untuk ya biar kita ada simpanan lah, menabung. Bagi orang-orang tertentu yang tidak terbiasa dengan menabung mungkin sulit ya. Mungkin ibu dulu deh baru bapak. Bagaimana tuh tipsnya bu? Menabung itu kalau zaman anak-anak kita ya menabung di kalengnya, celengan ayam gitu ya. Dan saya belum penuh udah saya buka. Dan apa ya, saya pernah dengar nih Pak Jainal bahwa katanya bahwa menabung itu bukan sisa uang jajan kita, bukan sisa dari kebutuhan gitu ya. Betul. Nah, betul kata Pak Jainal. Tetapi misal gini ya Pak Jainal, mungkin tolong nanti dikoreksi kalau saya salah. Misal kita punya penghasilan begini, maka ada presentasi apa menabung kita atau untuk apa? Iya, bukan kayak ibu-ibu belanja ke pasar sisanya 5.000 ditabung, bukan itu sebenarnya mungkin ya konsep tabungan itu. Kalau saya itu ya, apalagi kalau kita sebagai orang tua ya, Quran sendiri ya mengajarkan ke kita bahwa janganlah kita meninggalkan zuriat dan anak-anak keturunan kita dalam keadaan doib. Dalam keadaan doib itu diartikan bisa doibnya iman dan juga termasuk sebenarnya kemampuan ekonominya. Jadi lebih baik kita meninggalkan anak-anak kita itu dengan di samping iman, ilmu juga ekonomi yang mapan. Jadi mungkin dari sedini mungkin anak-anak itu diajarkan menabung, gitu ya, menanamkan kebiasaan untuk menabung sehingga ketika dewasa kelak juga dia terbiasa untuk menabung. Mungkin dari Bapak ada tipsnya biar kita semangat nabung ya. Dari bank nih, dari bank BSI. Siap. Jadi di Indonesia saat ini ada yang namanya fenomena hamburger. Hamburger, apa itu fenomena hamburger? Jadi orang-orang di masa produktif gitu ya, teman-teman yang masih usia produktif itu, dia tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi ternyata dia juga harus memenuhi kebutuhan orang tuanya. Nah, ini yang saat ini memang masih banyak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena memang literasi keuangan di tempat kita sebelumnya itu mungkin belum terlalu baik, sehingga banyak masyarakat kita yang belum mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik gitu ya. Tahu-taunya udah pensiun tahu-taunya gitu udah pensiun dan akhirnya hanya mengandalkan anaknya. Sehingga akhirnya anaknya ini posisinya di tengah. Makanya hamburger. Jadi dia harus memfasilitasi kebutuhan keluarga, keturunannya anak-anak dan istri, suami. Betul. Juga orang tuanya. Karena orang tuanya tadi sudah tidak bisa bekerja lagi, pensiun. Karena perencanaan yang kurang baik tadi ya. Jadi memang dalam merencanakan keuangan itu kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita tuju. Misalkan kita sebagai karyawan nanti berharap pensiun kita itu tinggal menikmati hidup, tinggal main sama anak cucu, tinggal ibadah gitu kan, nyamannya kan seperti itu. Tapi kadang banyak juga dari sebagian masyarakat yang tidak mempersiapkan itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa teratur atau kita bisa mengatur keuangan sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Nah, ada beberapa tips gitu ya. Yang pertama, pada saat kita terima gaji yang harus kita keluarkan adalah zakatnya dulu. Nah, berkah. 2,5%-nya dulu. Nah, itu harus dipotong karena ada sebagian hak orang lain dari pendapatan kita. Nah, yang kedua, kalau misalnya zakat sudah kita bayarkan, yang kedua adalah kita harus membayar hutang.
membayar hutang. Idealnya kalau menurut financial planner, idealnya itu tidak lebih dari 40% idealnya. Idealnya tidak lebih dari 40% sehingga masih ada 60% dari gaji yang bisa kita kelola. Nah, seperti tadi Ibu Hajah Jubaida sampaikan, kebanyakan dari kita tuh tabungan itu sisa dari belanja. Iya. Padahal di stage ketiga itu setelah bayar utang nabung dulu. Nabung itu minimal 10% dari Ini pendapatan posisi yang kita. ketiga ya. Yang ketiga. Zakat, kemudian bayar hutang, baru menabung. Nabung. Nah, setelah nabung minimal 10%. Kalau gajinya 10 juta maka 1 juta harus disisihkan. Gitu, menabungnya itu bisa dalam bentuk investasi, baik di tabungan, di emas atau aset lainnya. Nah, nanti kalau terkait dengan investasi, mungkin nanti di akhir saya bisa sampaikan sedikit tips-tipsnya gitu ya. Nah, berikutnya setelah yang ketiga, menabung, sisanya adalah kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan primer dan lain sebagainya. Nah, ini sangat tergantung dari pendapatan. Contoh misalnya setelah dihitung-hitung, sisanya tuh maksimum saldonya misalnya tinggal 2 juta. Tinggal 2 juta. Maka kalau kita udah tahu 40% dari gaji kita itu untuk kebutuhan hidup 2 juta, maka kita lebih gampang mengukurnya. Mengukur untuk lifestyle kita di mana sih? Nah, jadi misalnya biasanya ke mall sebulan 4 kali, dengan gaji sisa ini kita nggak sanggup nih. Kita cuma sanggup misalnya 2 kali aja. Nah, yang biasanya makan daging setiap hari, nah mungkin harus diturunin lagi, gitu kan? Makan ayam atau makan ikan yang relatif lebih murah. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah menghitung, maka kita bisa mengatur hidup kita seberapa banyak gitu kan, makanan apa, terus lifestyle-nya seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu terpenuhi semua gitu, baru yang terakhir itu adalah untuk lifestyle namanya. Lifestyle itu apresiasi diri, Bu Hajah. Membahagiakan diri ya. Betul. Liburan, healing. Nah, kayak gitu. Membahagiakan diri. Nah, jadi memang ada di perencanaan untuk healing, ada biaya healing berarti ada gitu. healing. Iya. Itu kurang lebih 10%. Jadi memang perlu juga ya. Betul. Nah, karena kebalik-balik nih masyarakat kita. Healing dulu. Healing dulu. Iya. Nah, habis healing baru bayar hutang. Bayar hutang. Healingnya ngutang, terus bayar, terus pening. Nah, makin sulit lagi tuh, gitu kan? Nah, itu mungkin sedikit tips dari saya terkait dengan perencanaan keuangan. Ya. Betul. Kalau itu dijalankan, insya Allah akan lebih nyaman kita. Dan kita jejak tanah. Kalau ada yang bilang kalau lifestyle-nya terlalu tinggi dibandingkan gaji itu kayak ngambang gitu kan, kayak tidak memijak bumi. Tidak sadar sebenarnya kemampuannya di angka misalnya 5, tapi dia itu ke 10 lifestyle-nya. Nah, gitu. Oke. Tadi disebutkan juga kalau 2,5% ya, itu adalah posisi yang pertama. Nah, bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk sedekah itu? Apakah kita harus untuk yang 2,5% itu secara otomatis kita langsung pada setiap bulan atau setiap hari atau seperti apa untuk bersedekah? Mungkin ada tipsnya? Ya, kalau saya sebenarnya fleksibel aja, tergantung kebutuhan. Kadang ada orang ya Bu Haji yang lebih senang, saya langsung aja ngasihnya. Nah, ada orang yang dikumpulin dulu, lebih melalui lembaga amal zakat. Nah, itu tinggal tergantung dari masing-masing person nyamannya seperti apa. Dan memang lebih baik adalah di orang-orang sekitar kita. Orang sekitar kita. Mungkin langsung kita mendapatkan doa dari mereka. Iya, dan lebih kepedulian kita sampai betul, gitu ya. Jangan sampai kita yang jauh-jauh padahal ada tetangga yang susah. Nah, berarti enaknya tuh Pak, langsung kita dapat rezeki misalnya langsung kita kasih atau betul, bisa langsung dikasih aja. Bagusnya gitu ya. Betul, bisa dikasih, atau kalau memang tidak ada dan kita nggak mengenal dan kita nggak punya waktu yang cukup untuk ngasih lewat lembaga amal zakat. Nah, seperti itu. Kemudian
misalnya nih, bagaimana ya cara mengatur keuangan? Mungkin kita sudah terlanjur berjalan, sudah terlanjur kita pengetahuan ekonominya terlambat, pengetahuan juga tidak ada. Siapa tahu kan mungkin ada sobat podcast di sana yang lagi menjalankan bisnis, lagi ambruk gitu bisnisnya, atau mungkin kita kan tidak bisa menebak nih kebutuhan-kebutuhan kita, ada yang darurat atau mungkin ada musibah yang menimpa kita. Bagaimana kita cara mengelola keuangannya agar kita siap untuk menghadapi itu, atau mungkin sudah kita terlanjur. Kita berada di titik terendah, mungkin ada tipsnya. Ya, Baik. Ya mudah-mudahan saya bicara bukan berdasarkan pengalaman ya, karena kalau kejadian buat saya juga suatu hal yang luar biasa gitu kan. Jadi memang kadang ada beberapa karakter karakter individu yang karakternya agresif, gitu, agresif. Dia kadang pada saat dia memulai usaha, dia benar-benar berani terhadap resiko, gitu ya, sehingga akhirnya terjadilah yang tadi padahal belum tentu kan bisnisnya berjalan Betul. lancar, atau mungkin dia tidak tepat memilih rekan kerja dan sebagainya. Betul. Jadi memang pada saat kita mengelola keuangan yang harus kita ingat juga harus ada rumusnya juga, gitu ya. Ada yang namanya kebutuhan jangka pendek, ada kebutuhan jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka panjang. Nah ini harus sejalan, seimbang. Kebutuhan jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya itu dana itu kita bisa taruh di tabungan atau deposito yang di bawah 1 tahun. Sewaktu-waktu misalnya ada saudara yang harus dirawat, butuh dana besar, kalau kita ada di tabungan itu gampang diambil, cepat ambil. Yang lebih liquid, kalau investasi jangka pendek lebih liquid tapi returnnya kecil. Karena keunggulannya dia adalah lebih gampang dicairkan. Nah, yang berikutnya menengah. Menengah nih kalau sekarang instrumennya banyak. Ada sukuk, gitu kan, atau bisa emas, gitu. Emas masih bisa emas, dan untuk jangka panjang tuh di atas 3 tahun. Misalkan properti, gitu kan, saham, tanah, nah itu bisa. Nah tapi kebanyakan mungkin itu agak lambat ya, misal tanah atau rumah mungkin agak lambat dalam penjualannya. Tapi kalau deposito itu kan tiba-tiba misalnya dana bisa ditarik. Betul. Cuman biasanya kalau untuk jangka panjang nih dia returnnya biasanya lebih tinggi. Iya, tiba-tiba naik aja harganya kan. Nggak ada yang turun ya. Nggak ada yang turun. Bener, supply demand-nya Bu kalau tanah. Cuman kadang-kadang orang salah juga ngatur strategi. Dia investasi langsung ke yang jangka panjang. Iya. Jadi saya punya pengalaman petani semangka. Dia panen 100 juta. Hasilnya bersih. Sebagian dia untuk modal tanam lagi Bu. Iya. Sebagian dia buat beli tanah. Iya. Nah, langsung ke jangka panjang tadi ya. Langsung ke jangka panjang, tanpa Iya. memperhitungkan jangka pendek sama jangka menengah. Iya. Tiba-tiba panennya gagal. Dia tidak punya yang dana untuk nanam kembali. Nanam kembali, iya. Tanah. Seandainya dia tadi ada di jangka pendek, ini lah bisa. Iya. Nah itu yang kadang masyarakat tidak mengatur keuangannya sesuai dengan jangka waktunya, sehingga akhirnya dia beli tanah harapannya pingin untung. Iya. Karena buru-buru, karena kepepet, jualnya dengan harga dengan rendah akhirnya. Iya. Seperti itu. Jadi itu beberapa tips ya untuk mengelola keuangan. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Iya. Iya, terlanjur terpuruk itu bagaimana cara memperbaiki perekonomian, bangkit Utang lagi? di sana sini, pinjol di mana-mana. Harus bagaimana begitu kan? Kadang ada beberapa orang yang memang sudah keuangannya carut marut. Iya, carut marut. Beliau masih tetap aja kekeh
kekeh mempertahankan asetnya. Contoh sebenarnya rumahnya besar, pemeliharaannya juga mahal. Iya, dengan dia menjual asetnya mungkin bisa menutupi hutangnya, dia bisa beli rumah yang mungkin lebih kecil. Dengan pengeluaran juga lebih kecil. Tapi kadang banyak orang yang gengsi kan. Nah, ada juga seperti itu. Selama dia masih punya aset untuk menutup itu, sebenarnya bisa dijadikan solusi. Tetapi bagaimana kalau memang asetnya ya cuman itu-itunya? Disita lagi misalnya. Disita ya, tapi biasanya kalau udah disita tuh udah panjang prosesnya. Sebelum disita harusnya dia bisa mencarikan solusi. Biasanya kalau macet harusnya dia datang ke banknya, diskusi dengan petugasnya apakah ingin direstruktur. Restruktur tuh jangka waktunya dipanjangin. Contoh misalnya gaji dia 5 juta. Nah, gaji dia 5 juta terus hutangnya 3 juta gitu kan. Kayaknya dengan 3 juta, 2 juta nggak cukup buat hidup. Nah, supaya hidupnya lebih nyaman, dia minta ke bank untuk direstruktur. Tolong jangka waktunya dipanjangin, angsurannya jadi 2 juta. Jadi kecil ya? Jadi kecil gitu. Sehingga harapannya kualitas hidupnya masih bisa bertahan, terjaga, walaupun memang hutangnya jadi lebih lama seperti itu, tetapi kualitas hidupnya tidak menurun. Atau cara berikutnya, jika dia merasa sudah terlalu banyak hutang di tempat-tempat yang lain, anggap dia punya hutang di 5 tempat. Ambil satu tempat berhutang kalau memang dia sanggup untuk menutupi kelima hutang ini. Jadi cukup satu. Cukup satu saja. Betul, karena kalau 5 ini dengan satu pasti angsurannya akan lebih banyak yang 5 ini. Gitu. Misalnya totalnya semua 5 juta, dengan satu ini bisa 3 juta, kenapa enggak ditutupin semua, angsurannya cuma 3 juta. Sehingga masih ada 2 juta yang bisa dibawa pulang. Jadi dengan yang jangka waktu yang lebih panjang tadi. Syukur-syukur yang menggantikan satu ini, marginnya atau di bank konvensional bunganya bisa lebih kecil daripada yang 5 ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa untuk ibu ya, tipsnya bagaimana untuk biar rumah tangga harmonis terkait juga dengan pengelolaan keuangan. Kalau saya kan teorinya aja nih Bu, kalau ibu kan pengalamannya udah luar biasa gitu kan. Nah yang pertama tadi seperti di awal tadi ya, butuh komitmen dan kesepakatan. Kenapa? Karena memang yang namanya menikah itu kan kesepakatannya, kesepakatan dan komitmen bersama. Seperti yang dijelaskan Pak Jainal tadi, mau dibawa kemana hidup rumah tangga ini dalam hal pengelolaan keuangannya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterbukaan itu pasti. Keterbukaan dan saling percaya itu pasti. Tapi kadang gini ada juga Pak Jainal, biasanya di ibu-ibu ya, ibu-ibu yang istrinya juga bekerja, jadi kata istri, kalau uangku gajiku untukku gitu ya, uangmu uangku, uangku. Kalau ibu-ibu kan kayak gitu ya. Kalau bapak-bapak daripada pusing mending semuanya kasih istri. Enak kali gitu. Jadi nggak pusing Bu, nggak diminta-minta kan semuanya udah di istri. Gitu, asal ya itu tadi istrinya pun juga bijak menyadari nih suaminya pengen main sama temannya, entah main sepeda atau mungkin yang hobinya mancing, ya difasilitasi juga, jangan tidak difasilitasi. Ya, kemudian untuk Pak Zainal mungkin bisa dibagikan atau disimpulkan bagaimana tips mengatur keuangan yang baik. Baik, jadi memang dalam berkeluarga itu kita tidak bisa menjalani sendiri. Tetap butuh kesepakatan tadi yang seperti Bu Haji sampaikan. Jadi dengan kesepakatan itu kita bisa tahu tujuannya seperti apa gitu kan, sehingga hubungan kita dalam berkeluarga itu lebih nyaman. Gitu aja. Nah, tadi tipsnya mungkin saya ulang kembali, ada beberapa tips dalam kita mengelola keuangan kita. Ada 5. Yang pertama bayar zakat 22,5%, terus bayar angsuran, bayar hutang, itu kalau bisa tidak lebih besar dari 40%. Terus berikutnya nabung. Nah, nabung itu minimal 10%. Setelah itu baru kita atur kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Kebutuhan primer. Betul. Yang kelima ini yang penting juga buat
lifestyle, healing gitu kan. Aktualis ini menghargai kerja keras kita selama 1 bulan itu butuh mungkin juga mungkin bisa rekreasi. liburan. Betul. Atau mungkin bagi yang hobi nonton atau mungkin hobi belanja perhiasan dan sebagainya, mungkin makan, ya gitu makan, ya, iya. Kebutuhan tadi Pak Jayanal ya, Iya. bukan keinginan. Iya. Nah itu gimana itu? Keinginan, Nah. butuh, ingin. Iya. Iya, mungkin beda ya. Beda. Jadi sebenarnya kita lebih memenuhi kebutuhan kita Kebutuhan dulu, baru keinginan. keinginan. Nah ini juga kadang udah urutan penggunaan dananya salah, tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan dengan keinginan gitu. Jadi yang paling gampang kalau kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi maka hidup kita akan berantakan. Contoh, misalnya untuk beli beras, oh udah nanti aja bulan depan, nggak bisa juga gitu. Sedangkan kalau keinginan itu kita masih bisa pertimbangkan, beli nggak ya, itu berarti keinginan. Kalau kebutuhan tuh nggak bisa, beli nggak ya, harus ganti dipenuhi. handphone nggak ya, ganti handphone nggak ya, berarti keinginan. Gitu. Atau misalnya beli tas baru deh ya, beli tas baru. Iya. Nah, itu biasanya keinginan. Nah, kadang masyarakat kita kebutuhan dasarnya sendiri belum terpenuhi, tapi uangnya dipakai untuk memenuhi keinginan. Akhirnya sisa hari dalam sebulan itu nggak nyaman, seperti itu. Nah, seperti itu gambarannya Bu Sila. Iya. Menarik sekali ya Bu ya. Iya. Pak, topik kita untuk mengatur ekonomi bagaimana supaya baik gitu ya, karena juga berpengaruh jalannya rumah tangga kita. Iya. Baik, Sobat Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast Pengadilan Agama Pelai Hari. Dan kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelai Hari telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika Anda menemui ataupun ada melihat petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, kami mohon untuk dapat melaporkan ke nomor pengaduan kami, yaitu melalui telepon atau WA di nomor 0811 5150 444. Dan bagi Sobat Podcast yang ingin konsultasi ataupun juga bertanya di Pengadilan Agama Pelai Hari, bisa melalui WhatsApp di nomor 0812 545 98875. Nah, pesan saya jangan lupa untuk menyaksikan dialog podcast kami dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda, edukatif dan juga informatif di tiap episodenya. Hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelai Hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.